Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam sukacita kami menikmati hari ini, kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami. Bersyukur masih ada ruang dan waktu sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk terus menuntun kami berjalan pada kebenaran. Mohon hikmat pengertian Allah agar firman-Mu yang kami baca, kami pahami dengan benar dan kami pun menghidupinya dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Tema renungan kita ialah hidup menurut Roh Kudus, atau dalam bahasa Toraja dikatakan tuo narenden pena masallo. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berjuang dengan godaan dan dorongan hati yang membawa kita ke arah yang salah. Seperti seorang pelukis yang terlalu memaksakan diri untuk menciptakan karya seni yang sempurna. Kita seringkali berusaha keras dengan kekuatan kita sendiri dan akhirnya merasa kecewa. Namun, dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21, Paulus mengingatkan kita untuk hidup oleh roh dan bukan mengikuti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 16. Saudara-saudara, hidup menurut roh berarti Roh Kudus memimpin hidup kita, bukan hanya mengandalkan usaha atau keinginan pribadi. Paulus menggambarkan perbedaan antara perbuatan daging, seperti kemarahan dan iri hati, dengan buah roh yang menghasilkan kasih, sukacita, damai, dan kesabaran. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walk by the Spirit atau berjalan atau hidup yang dituntun oleh roh berarti kita memilih untuk hidup dengan bimbingan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang baik meskipun kita menghadapi banyak godaan dan tantangan. Seperti angin yang merangsang pertumbuhan tanaman, demikianlah godaan dan tantangan menjadi peluang pertumbuhan orang beriman. Saudara-saudara, bayangkanlah hidup kita seperti perjalanan yang penuh tantangan. Jika kita berjalan sendirian, kita bisa terjatuh atau tersesat. Tetapi jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia akan menuntun dan mengajarkan kita pada jalan yang dikehendaki Allah. Mari kita renungkan,
Sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Firman-Mu terus meneguhkan iman kami untuk tetap setia, hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kami sadar bahwa kami menghadapi banyak godaan dan tantangan. Namun kami percaya godaan dan tantangan itu akan menjadi peluang pertumbuhan rohani kami, orang-orang percaya kepadamu. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Diberkatilah kami semua oleh firman-Mu, dituntunlah kami untuk senantiasa berbuah pada kebenaran. Diberkatilah dalam berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ditopanglah setiap orang tua untuk sungguh-sungguh berperan dengan baik, anak-anak dijaga, dilindungi, diberkati dalam masa bertumbuh dalam pendidikan, bahkan di masa muda mereka. Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi orang tua kami di masa tua mereka, dan mereka pun juga akan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit, yang berduka cita, yang berbeban berat, Tuhanlah sumber pemulihan, sumber kekuatan dan penghiburan yang juga akan memberi kelegaan. Ya Tuhan, kami menaruh pengharapan kami, Engkau sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini. Engkau jugalah yang akan terus menopang gereja-Mu dalam kehadiran di tengah-tengah dunia ini, terus menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik, dan kami percaya dalam kemurahan Tuhan, dimanapun gereja Tuhan hadir, di situ damai sejahtera Allah dirasakan. Kami mohon Engkau akan menjadi sumber pertolongan bagi para pemimpin-pemimpin kami untuk tetap setia memimpin bangsa ini pada kebenaran. Dan kami mohon kasih Tuhan jugalah yang memberkati bangsa kami, kota di mana kami berada, sehingga sungguh-sungguh dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, cinta kasih Tuhan terus kami alami. Dalam berbagai kemulut bangsa ini, kami percaya Engkau Tuhan yang akan memulihkan keadaan bangsa kami. Sertai dan tuntun kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.